Salam dan bahagia. Berjumpa bersama saya, Sumarni Patan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Awan Randeka Satap, Kabupaten Toraja Utara. Melalui video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menerapkan budaya positif demi mewujudkan budaya positif di sekolah dan lingkungannya. Dan untuk menerapkan budaya positif, tentu kita harus memperhatikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, menuju ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian dan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi internal dan ada motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, yang kedua yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman, serta manajer. Dan posisi kontrol yang paling tepat yaitu manajer. Nah, sebagai seorang manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau membuat berhasil pada diri murid. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid serta warga sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang berikut adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, dan hal ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan antara budaya positif, filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak yaitu sebagai berikut. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun
refleksi saya setelah mempelajari modul 1.4 ini, yaitu yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, pada pokok bahasan lain, banyak sekali informasi bahas yang menyadarkan diri saya bahwa dalam mendidik anak terdapat nilai-nilai yang harus diterapkan dalam menciptakan budaya positif. Sebagai contoh, pada materi posisi kontrol guru berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan selama ini posisi saya berada pada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan filosofi pembelajaran yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus bisa memanusiakan manusia dan menuntut kodrat anak sesuai dengan samanya. Dalam memberikan pelayanan ke siswa, manajemen kita sebagai guru harus bisa berada pada posisi manajer. Ada langkah dan tahapan yang harus kita lakukan dalam mendidik anak terkait dengan kesalahan yang mereka buat. Nah, selanjutnya yang tak terduga bagi saya selama mempelajari modul 1.4 yaitu terkait keyakinan kelas. Selama ini saya hanya berpikir bahwa tidak ada satu keyakinan namun hanya sebatas aturan kelas. Ternyata dua hal tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang tidak tertulis namun dipahami oleh seluruh anggota kelas yang wajib dipatuhi tanpa perlu ada dorongan dari luar, dan rasa itu muncul dari diri siswa. Nah, pada materi restitusi kita diajarkan menyelesaikan kasus yang biasa terjadi di sekolah dengan tahapan dari menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menyiapkan keyakinan, di mana selama ini saya hanya langsung menjatuhkan hukuman tanpa mengikuti langkah dari segitiga restitusi tersebut. Adapun informasi yang saya perlu dari modul 1.4 linear dengan pemahaman pada materi sebelumnya, di mana untuk mewujudkan pemikiran KHD dapat menerapkan informasi dalam materi budaya positif. Nilai dan peran guru penggerak dapat terwujud dengan dukungan dari penerapan budaya positif. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bersama bahwa pada setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan si anak tersebut melakukan kesalahan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Poin utama pada penerapan budaya positif itu dimulai dari menciptakan kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman yang saya alami terkait penerapan budaya positif yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya itu tidak bisa menerapkan segitiga restitusi pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, anak yang terlibat kriminal, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal inilah yang akan saya bangun dengan menyadarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Saya berkeinginan untuk memposisikan diri sebagai manajer, namun kebiasaan dan budaya sekolah saat ini masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan anak.
Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya selama ini dalam mendisiplinkan siswa masih berada pada tingkatan sebagai penghukum dalam posisi kontrol. Saya memiliki keinginan untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer, berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Dengan menempatkan diri sebagai seorang manajer, rasanya bahagia ketika kita mampu mendisiplinkan anak sesuai dengan langkah terbaik, supaya siswa memiliki nilai budaya positif dalam dirinya, bukan bersikap disiplin karena ada stimulus atau rangsangan dari luar. Perasaan saya lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi sebagai pendidik, sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan beberapa kasus indisipliner peserta didik. Karena dengan menempatkan kepada peserta didik untuk melatih mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya. Berikut menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Nah, menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti apel bersama, saling berjamaah bersama, dan hal-hal produktif lainnya. Ibadah bersama dapat membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu mengembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol selama ini masih berada pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kedepan saya berkeinginan berada posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah pada anak. Nah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan nilai posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Nah, sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, posisi saya yang sering saya terapkan ketika berinteraksi dengan siswa adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal. Itu merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini semasa sekolah dan awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang menjadi budaya. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal. Bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, posisi yang saya gunakan yaitu sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang. Siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang diperbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk berubah dari dalam dirinya, bukan dari paksaan atau rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara. Sedangkan ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan, dan perubahan tersebut tidak bersifat sementara. Nah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jujur saja, sebelumnya saya sudah melakukan langkah segitiga restitusi, namun tidak secara urut dan benar. Dalam hal ini, saya melakukan hanya sebatas memvalidasi tindakan yang salah yang dilanjutkan dengan proses menghukum, sehingga dua langkah segitiga restitusi yang lain tidak dilakukan. Pertanyaan terakhir yaitu selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif bagi lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, selain filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif juga berkaitan erat dengan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid sangat perlu dilakukan. Selain itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran adalah memberikan lingkungan yang kondisi yang menyenangkan bagi siswa. Melalui kegiatan kelas akan menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar.
tidak hanya berpedoman pada keteraturan kelas. Hal itu terjadi karena keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas dan disepakati secara bersama. Selain siswa lebih merasa nyaman dibandingkan dengan peraturan kelas yang penuh dengan hukuman dan sanksi. Selain melalui keyakinan kelas, restitusi dapat mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan keyakinan sekolah yang diyakininya sudah dipahami oleh siswa. Dengan menciptakan budaya positif di mana guru berperan sebagai manajer dalam menghadapi murid, sehingga murid mampu menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Tindakan sebagai penghukum juga harus segera ditingkatkan menjadi manajer. Dengan mengurangi posisi kita sebagai penghukum, maka siswa akan jadi lebih nyaman dalam menjalani kegiatan belajar mengajar. Selain itu, budaya positif juga akan dapat mudah terlaksana jika mendapat dukungan dari semua pihak, warga sekolah. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.